ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kami berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, dan masuk pada bab yang baru, yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapuskan dengannya dosa-dosa. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, maka bermula dari pertemuan ini dan insyaallah ke beberapa pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang bertauhid, keutamaan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Disebutkan oleh sebagian ulama salafus saleh berkaitan dengan cara kita memotivasi diri agar kemudian kita bersemangat mengamalkan suatu amal, yaitu dengan mengetahui keutamaannya. Kenali fadilah suatu amalan, niscaya kita akan bersemangat menjalankan amalan tersebut. Maka kita akan dapati, ikhwati fillah rahimakumullah, siapapun di kalangan kaum muslimin yang
bersemangat mengamalkan satu amalan tertentu, dan bahasan kita di sini misalnya di luar perkara yang wajib, maka pasti orang tersebut tahu keutamaan amal tersebut, hingga kemudian dia kok bersemangat sekali melakukannya. Bersemangat sekali dia melakukannya, konsisten menjalankannya. Sedekah misalnya, atau salat malam misalnya, atau salat duha misalnya. Bersemangat dia melakukannya, konsisten dia menjalankannya. Tanya aja, dia mesti tahu keutamaannya. Tidak mungkin dia kemudian mengerahkan daya upaya dia untuk melakukan satu amalan, dia nggak tahu keutamaannya. Bodoh jadinya. Dia mesti tahu. Kenapa dia menjaga salat-salat sunnah ini? Kenapa dia menjaga amal sunnah ini dan itu? Mesti dia tahu keutamaannya. Karena itulah cara memotivasi diri untuk mengamalkan satu amalan. Nah, yang kita bahas ini lebih daripada itu. Agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu dalam peribadatan, kenali keutamaannya. Ketika seorang kenal keutamaan mentauhidkan Allah, niscaya kita bersemangat untuk melakukannya. Kenapa orang kemudian na'udzubillah melakukan kesyirikan? Bisa jadi tidak tahu keutamaan ini. Ketika orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin dia tidak tahu keutamaan. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, ini pengarang sebutkan pada bab yang kedua. Setelah di bagian yang pertama tentang yakni kewajiban kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, tujuan semua kita diciptakan, tujuan di antara tugas dan tujuan para rasul ketika mereka diutus yaitu mengesahkan Allah. Untuk memotivasi diri lebih daripada itu, karena sebenarnya kalau misalnya kita tahu bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah, cukup sebenarnya. Tanpa keutamaan pun ketika kita diperintahkan, ya lakukan. Kita hamba kok. Allah Subhanahu wa taala kasarnya kita sebutkan sebagai juragan, nyuruh kita sebagai budaknya, ya kita taat, gitu aja. Tapi subhanallah, sudahlah ia sebuah kewajiban, tapi ketika dilakukan pahalanya berlipat ganda luar biasa. Kita akan sebutkan nanti keutamaannya ketika di dunia, keutamaannya ketika yakni di akhir zaman, ketika terjadi hari kiamat, keutamaannya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, keutamaannya ketika amalan ditimbang, keutamaannya ketika ditentukan surga dan nerakanya. Di semua tahapan kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian. Maka yang pertama beliau sebutkan di sini adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 182. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan untuk bab ini yaitu bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengannya. Wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maksudnya adalah kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Di ayat ini saja kita dapatkan dua keutamaan untuk orang yang bertauhid. Mendapatkan keamanan, kita akan bahas maksudnya keamanan yang seperti apa. Dan yang kedua mendapatkan hidayah.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan itu mendatangkan hidayah. Kapan hidayahnya? Nah, ini juga kita akan bahas. Keamanan yang seperti apa dan kapan? Dan hidayahnya itu kemudian apa dan juga kapan? Disebutkan di sini. Perhatikan halaman berapa kita nih? Halaman 23 ya. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Korelasi bab ini, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Lamma bayyana fil babil awal wujubat tauhid wa ma'nahu. Bayyana fi hadzal babi fadla tauhid wa atharahu al-hamidah wa nataijahu al-jamilah. Allati minha takfirudz dzunub li ajli al-hathi 'alaihi wat targhibi fihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ketika diterangkan di bab yang pertama tentang kewajiban kita semuanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, bertauhid, dan menerangkan maknanya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita yang terakhir. Bayyana fi hadzal babi fadlat tauhid wa atharahu al-hamidah wa nataijahu al-jamilah. Maka pengarang menyebutkan dalam bab ini tentang keutamaan tauhid wa atharahu al-hamidah. Athar bisa diterjemahkan dengan efek, bekas, hasil. Artinya pengarang akan menyebutkan pada bab ini keutamaan tauhid dan bagaimana kemudian ketika seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, ada hal-hal yang terpuji yang dia akan dapatkan. Bekas, efek baik, imbas baik. Wa nataijahul jamilah. Nataij jamaknya natijah, hasil yang indah. Sudahlah akan memberikan yakni imbas yang terpuji, imbas yang terpuji, efek-efek yang terpuji, dan juga hasil yang luar biasa indah. Allati minha, di antaranya adalah takfirudz dzunub. Ini cuma salah satu. Dan ini mungkin poin yang paling terakhir nanti sebelum pembahasan surga neraka. Di mana di antara imbas baik, di antara hasil yang luar biasa indah untuk orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah diampuninya atau dihapuskannya dosa-dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dia berdosa dan dosanya banyak. Disebutkan oleh Syekh bin Baz ketika menerangkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ayyun nasi asyaddu bala'an, qala al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli ala hasbi dini. Ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya, balaknya, keletihan, kesengsaraan, kesusahan? Kata Nabi Muhammad SAW, para nabi. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kemudian yang semisal dengannya
kemudian yang semisal dengannya. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar agama atau imannya. Jika imannya kuat, berat ujiannya. Jika imannya lemah, maka dia akan diuji berdasarkan kadar imannya. Kata Syekh bin Baz menerangkan di antara keterangan beliau bahwasanya ujian yang menimpa kepada para nabi dan rasul dan para wali itu untuk meningkatkan derajat mereka. Tapi kalau ujian, cobaan, musibah, kesusahan, sakit yang dialami di luar nabi dan rasul, yang dialami di luar para wali, kita gini, itu mesti karena untuk penghapusan dosa, kata beliau. Jangan sampai kemudian kita kepedean jadi orang. Ketika kita tertimpa musibah, sedang mengalami kesusahan dan yang semisalnya, kemudian kita katakan pada diri ini, Allah ingin angkat derajat saya. Anda bukan nabi. Dan mungkin jauh sekali kemudian kita ini dari makna waliullah. Yang ada adalah bahwasanya musibah yang menimpa kita, apapun itu bentuknya, karena dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita membutuhkan itu. Makanya kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Di antara cara agar kemudian dosa-dosa kita diampuni, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ikhwati at-thalab rahimakumullah. Disebutkan di sini ada footnote itu di bagian bawah, ikhwah, perhatikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu qala laisa kama taqulun lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin awalam tasma'u ila qawli Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kami berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Artinya siapapun di antara kita pasti berbuat zalim. Lawan kata dari adil, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa zalim kepada diri sendiri, bisa zalim kepada orang lain, tapi kita berbuat zalim. Yang urusannya repot nanti di hari kiamat ketika kita menzalimi orang lain. Itulah pemahaman yang ada pada para sahabat. Maksudnya tidak ada yang selamat kalau begitu. Semua kita alhamdulillah beriman, tapi kita berbuat zalim. Bagaimana kemudian kita tidak bisa kita lepas dari mencampur adukkan iman dengan kezaliman karena kita berbuat zalim. Jadi pemahaman para sahabat adalah kezaliman
yang ma'ruf yang kita faham. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Maksudnya kezaliman dalam ayat ini tidak seperti yang kalian fahami selama ini. Lawan kata dari keadilan, letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri dengan tidak memberikan diri haknya. Kan ada orang tuh kayak bekerja aja lembur. Padahal tubuh dia, di antara hak tubuh dia itu adalah diistirahatkan, dia lembur. Zalim kepada diri sendiri. Apalagi kalau kita bahas kemudian zalim kepada orang lain. Kayak kita, kalau kita korelasikan dengan bahasan kita saat ini dengan virus yang menyebar yaitu COVID-19, ketika kita tidak menjaga protokol, kita bisa menzalimi orang lain. Ya, antum masih muda atau bahkan mungkin ada orang yang lebih muda lagi, di mana imunnya mungkin kuat, memiliki imunitas yang luar biasa, kekebalan tubuh. Antum padahal kena. Tapi kemudian antum tidak menjaga protokol. Tidak menjaga jarak, tidak cuci tangan dalam beberapa waktu, ketika pulang dari luar kemudian ke rumah tidak mengganti pakaian, enggak mandi. Karena ngerasa sehat-sehat aja. Karena memang imunnya kuat, padahal antum udah kena. Tapi orang di sekitar antum, dia tua, dia punya penyakit bawaan. Dan karena antum, kemudian dia kena, zalim antum. Itulah pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat, kezaliman secara umum, di mana kita tidak mungkin selamat darinya. Beriman kita memang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya kita pernahlah berbuat zalim. Gimana pengen selamat dari perbuatan tersebut? Kata Nabi Muhammad, laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian katakan. Maksudnya bukan seperti pemahaman kalian selama ini tentang kezaliman yang ma'ruf, bukan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah kesyirikan. Nah, inilah pentingnya membaca keterangan para ulama, karena terkadang firman Allah bisa ditafsirkan dengan firman Allah yang lain. Tapi tidak sedikit firman Allah yang ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kayak gitu tuh metode penafsiran yang dianut oleh para ulama salaf. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, artinya ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak. Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan dikembalikannya makna ayat tersebut ke bahasa induknya, bahasa Arab. Ini contoh yang kedua. Al-Quranul Karim diterangkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Orang-orang yang beriman dengan semua rukun iman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan. Beriman iya, tapi berbuat syirik juga. Yang sedang kita bahas ini beriman dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi,
Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Disebutkan ini dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi Allah sebutkan dalam firman-Nya menceritakan bagaimana perkataan Luqman kepada anaknya bahwasanya syirik itu adalah kezaliman. Jadi maksud mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Bagaimana tidak zalim, dan zalimnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita begitu banyak. Bukan dari sejak kita lahir, dari kita sejak di dalam perut. Allah berikan kita nikmat melalui tali pusar ibu kita hingga kemudian kita hidup. Terlahir kita ada nikmat yang lain lewat ASI ibu kita juga. Bertambah umur ada nikmat yang lain, bisa makan bubur kita, makan biskuit kita. Bertambah lagi bisa makan bahkan yang lebih daripada itu. Ini saya baru berbicara nikmat makanan, bertambah umur, berbeda kemudian makanan yang bisa kita makan. Kenikmatan demi kenikmatan. Belum lagi nikmat paras, wajah, cantik, ganteng. Belum lagi nikmat terlahir di keluarga yang agamis. Nikmat terlahir di keluarga alhamdulillah berkecukupan. Ketika berkecukupan, maka tidak bisa kita pungkiri sekarang itu pengen bagus, ya sekolahannya mahal. Walaupun nggak tepat juga ya. Tapi itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Pengen bagus, mahal. Tapi orang kita mampu, alhamdulillah. Mudah-mudahan, dan tentunya ini tidak bisa kita mutlakkan. Begitu banyak sekolahan dan pesantren bagus dan gratis. Nikmat demi nikmat. Sampai kuliah misalnya kita dibiayai. Setelah kuliah kemudian bisa bekerja. Nikmat yang lain mendapatkan pasangan. Nikmat yang lain mendapatkan anak. Pasangannya pun luar biasa. Cantik, ganteng. Anaknya pun ketika terlahir lucu, menggemaskan, luar biasa. Nikmat demi nikmat. Gak bisa kita hitung sudah. Begitu Allah berikan ujian, tak taunya berbuat syirik. Apa gak zalim itu namanya? Allah yang selama ini memberikan kita nikmat begitu luar biasa, tersandung Anda dengan satu masalah, which is itu adalah karena perbuatan kita sendiri juga. Di saat yang sama ia perlu berdosa, tak taunya malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke orang pintar, dukunnya bikin asosiasi, kurang ajar emang. Ya Allah, kalau udah di Saudi udah penggal semua kepala orang itu. Sayang di Indonesia. Bahkan mungkin kalau mereka daftarkan ke mana? Departemen Kehakiman, terdaftar mungkin itu. Jadi lembaga yang sah. Isinya dukun semua. Indonesia gitu loh. Saudi, boro-boro bikin kayak gitu. Anda pribadi terbukti aja penggal kepala Anda. Hukum yang keras memang, tapi untuk menjaga ketauhidan. Seawam-awamnya orang Arab ya. Anda berbicara mungkin orang Saudi deh, karena Anda pernah di Saudi. Seawam-awamnya orang Saudi, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang paling awamnya dia tahu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan orang awam, berpendidikan, bertitel, pesugihan juga, ya salam. Kemana kecerdasan itu Anda pakai? Untuk apa kecerdasan itu Anda miliki?
Tapi betul-betul terbukti Pak Ustaz. Lah itulah bukti bahwasanya Allah tidak cinta dengan Anda. Apa yang Anda inginkan Allah kasih. Dengan syirik Anda Allah kabulkan. Kalau Allah cinta, gagal semuanya. Itu bukti Allah cinta. Umila binaqidhi qasdih. Kita sudah bahas. Di antara bentuk interaksi Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku kesyirikan, Allah akan berinteraksi dengan dia terbalik atau secara terbalik atau kebalikannya dari yang dia inginkan. Ingin kuat, Anda malah lemah. Ingin kaya, Anda malah miskin. Ingin aman, Anda malah takut. Karena Anda berbuat syirik, tapi itu bukti Allah cinta. Allah berikan Anda sebaliknya supaya Anda sadar. Berbuat syirik, pengen kaya, segala kemudian kesyirikan, malah bangkrut. Pengen aman, malah takut. Pengen berani, malah takut. Dengan memakai sabuk kah, apakah? Allah berikan sebaliknya. Tapi kalau Allah arahkan kemana Anda mau, na'udzubillah. Betul-betul ketika Anda memakai azimat, Anda merasa makin kuat. Anda pakai azimat, Anda betul-betul merasa aman. Allah berikan keamanan itu. Allah berikan kesehatan itu. Enggak pernah sakit anak Anda ketika Anda pakaikan kepadanya gelang hitam. Ya di tangannya, ya di perutnya. Tadinya cuman benang kecil, lama kelamaan karena berkumpul dengan daki, jadi sabuk dia. Sudah cirik, purici pulang. Tahu purici ya? Jorok. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, tidak seperti yang kalian katakan. Tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar firman Allah dalam surah Luqman, perkataan Luqman kepada anaknya, ya hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kita masuk ke al-makna al-ijmali lil ayah. Atau kita masuk ke beberapa keterangan tentang ini ya, makna ayat ya. Alladzina amanu ay saddaqu biqulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihihim wa ra'su dzalika at-tauhid. Orang-orang yang beriman maksudnya adalah membenarkan dengan hati mereka. Karena yang namanya iman itu amalan hati asalnya. Lebih kepada perkara yang batin. Beda dengan rukun Islam, semuanya adalah amalan zahir. Mereka membenarkan dengan hati-hati mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli ila akhir. Wa amilu bi jawarihim, dan mereka mengamalkan dengan anggota badan mereka. Ini memang kisi-kisi atau 3 kisi keimanan. Tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Pembenaran dengan hati, pelafalan dengan lisan, dan kemudian amal dengan anggota badan. Yang namanya iman itu, yang namanya ketika Anda beriman, Anda beramal. Ketika Anda beramal, itu bukti iman Anda. Tidak seperti perkataan orang-orang yang sesat tentunya. Ketika mereka mengatakan iman tidak perlu amal, atau amal tidak masuk dalam penamaan iman. Orang kalau prinsipnya seperti ini, akhirnya nanti akan menyamaratakan semua orang.
Nanti ketika bersikap pun kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa, pukul rata. Ketika orang meyakini iman cukup keyakinan saja, maksimal dilafalkan, tidak perlu praktek, karena amal itu tidak masuk dalam penamaan iman, dia nanti akan menyamakan atau menyamaratakan semua orang. Bahkan ketika dimintai sikap, bagaimana sikap Anda terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin? Oh, sama aja. Imannya sempurna, iman itu kan di hati. Jika bakal pemahaman pluralisme itu ya kayak gini. Jadi orang yang soleh dan yang tidak itu sama. Orang yang soleh dan yang tidak itu sama aja. Karena iman itu di hati, nggak butuh praktek. Jadi orang yang menjalankan ketaatan dengan yang bermaksiat sama aja. Subhanallah. Orang sama-sama beriman saja tidak bisa kita samakan. Orang sama-sama beriman saja tidak bisa kita samakan. Bagaimana kemudian kita bisa menyamakan orang yang beriman dan yang tidak? Akhirnya nanti semua agama baik. Kan kayak gitu. Yang satu menyekutukan Allah, yang satu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang satu beriman, sama katanya. Gimana dong? Yang sama-sama beriman saja itu bisa beda-beda. Sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan semuanya dia beriman. Tapi yang satu luar biasa. Begitu adzan berkumandang, dia bahkan sudah di masjid. Yang satunya leha-leha masih. Tapi dua-duanya sama-sama beriman. Tapi yang satu bersegera, yang satu telat. Gimana bisa disamakan? Sama-sama beriman tidak bisa Anda samakan. Gimana kemudian bisa disamakan dengan orang yang gak sholat sama sekali, bahkan imannya di luar kaum muslimin? Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Makin runyam ya. Kalau antum baca juga gitu ya, berita gitu ya. Apa yang terakhir nih kasusnya? Oh, non muslim ngajar di madrasah. Oh, gimana itu? Subhanallah. Hancur-hancuran sudah. Lalu kemudian kita meninggalkan belajar tauhid kayak gini. Lalu kita meninggalkan belajar prinsip yang kayak gini. Makin kabur nanti iman kita. Ini selalu harus kita ingat, kita pelajari dan kita saling mengingatkan supaya prinsip makin kuat. Bukan cuma sampai di sini, nanti antum berkeluarga, antum punya anak, harus ditanamkan iman yang kuat. Karena yang ingin merusaknya banyak, kaki tangannya iblis, wah luar biasa. Yalbisu imanahum ay yukhallitu tauhidahum, mencampur adukkan ketauhidan mereka. Dengan apa? Bizulmin ay bisyirkin, dengan kesyirikan. Wa zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdhihi. Summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdhiha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Kezaliman maksudnya dalam ayat ini adalah kesyirikan. Dan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dinamakan kesyirikan itu dengan kezaliman karena ia adalah peletakan sebuah ibadah bukan pada tempatnya. Memalingkan sebuah ibadah bukan kepada yang berhak untuk dipersembahkan padanya. Al-amnu keamanan. Ini diantara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf,
ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan hilangnya rasa takut. Itu namanya keamanan. Hati tenang, rasa takut hilang. Itu yang namanya yakni keamanan. Nanti kita akan sebutkan maksudnya di makna ijmali. Muhtadun, bagi mereka keamanan dan mereka diberikan hidayah, ay muwaffaquna lis-sayri 'ala as-siratil mustaqimi thabituna 'alaih, yaitu mereka diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus, Islam itu sendiri. Thabituna 'alaihi, kokoh mantap di atas jalan tersebut. Keutamaan tauhid, mendapatkan keamanan, mendapatkan hidayah, hilang rasa takut, tenang hati dan hilang rasa takut, dan mendapatkan hidayah. Apa itu taufik? Untuk berjalan di atas agama Islam, kokoh mantap dia menjalani Islamnya. Keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makna al-ijmali lil ayat. Yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasul ibadah lillahi wahdah wa lam yukhallitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Nah itu keterangannya. Al-muhtaduna lis-sayri 'ala as-siratil mustaqimi fid dunya. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 82. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Perhatikan keutamaannya. Humul aminuna minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ingat ya, nikmat aman itu di antara nikmat dunia. 3 inti nikmat dunia itu salah satunya adalah keamanan. Yang lain makanan, yang lain kesehatan. Tiga inti nikmat dunia: kesehatan, keamanan, makanan. Kalau sudah tidak sehat, makan pun nggak nyaman. Itu erat hubungannya. Apalagi misalnya, na'udzubillah, antum kalau kena COVID, itu indera penciuman antum hilang. Bahkan ada ikhwah kita, saudaranya kena COVID dan sudah sembuh, tapi indera penciumannya nggak kembali. Hilang kenikmatan. Itulah kenapa disebutkan panca indera. Di antaranya indera penciuman. Kenapa? Dengannya kita bisa menikmati sesuatu. Sebelum kembali kepada hadis tersebut misalnya tentang 3 inti nikmat dunia, ingatkah antum satu riwayat berkaitan dengan sifat air yang ada di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad SAW, ma'uhu abyad minal laban, air yang nanti ada di telaga Nabi Muhammad SAW. Sebelum bahasan surga tentunya, semua kita insya Allah akan meminum darinya, amin. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Warihuhu atyab minal misk, dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi.
Ada dua yang berkaitan dengan indera perasa yang Nabi Muhammad sebutkan. Iya kan? Apa itu? Rasa manis. Kedua, bau yang bisa kita cium. Kenapa? Karena minuman lezat itu baunya pun enak. Nikmatnya indera penciuman ini, ikhwah. Itulah kenapa Nabi Muhammad juga sebutkan ada bahasan indera perasa, karena itu sebuah kenikmatan. Airnya lebih putih daripada susu, oke, itu berkaitan dengan warna. Kemudian lebih manis daripada madu dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Karena bau minuman itu menggugah selera kita untuk meminumnya. Sama juga kalau zaman sekarang misalnya yang lagi rame gitu ya, kafe jualan kopi, dan orang kemudian yang gila dengan kopi itu mesti dicium dulu sebelum minum. Wah, ya, karena ini nikmat, indera penciuman ini nikmat. Kembali, kalau antum sakit, na'udzubillah, dan kena covid, indera penciuman antum hilang. Ikhwah, mungkin siapapun di antara kita pernah melakukan. Terkadang bau ketek pun kita cium kan? Ya, iya, ketek sendiri. Sudah tahu nih, kita setelah berolahraga atau kita tahu kita tadinya berkeringat, kita tahu bahwasanya ini ketek kita kecut kadang-kadang. Kenapa? Nikmat punya sendiri. Bukan kemudian taruh sini kasihkan temen. Nah, itu itu zalim namanya. Tapi kalau antum taruh sini kasihkan teman, mantep. Wah, itu teman antum memang jorok aja. Dia suka bau ketek orang lain. Nanti kalau antum menikah, insya Allah amin, istri antum akan mengenali bau tubuh antum. Ya, kita punya bau tubuh masing-masing. Pemirsa, ikhwan. Iya. Subhanallah. Semua kita akan mengeluarkan ciri khas tubuhnya, dan itu disukai oleh istri. Dalam artian bukan bau kecut, enggak. Kita punya aroma tubuh ini. Ya, nantilah antum akan buktikan perkataan saya ini ya. Nanti istri antum jendul-jendul gitu ya, deket-deketin tubuh, deket-deketin ketek bahkan. Ding, enak katanya. Sorry nih, saya bongkar nih. Karena semua kita punya aroma. Mereka pun demikian. Mereka memiliki aroma tubuhnya. Saya berbicara tanpa parfum, tanpa cologne, tanpa ada aroma di tubuh ini. Dan ketika kita bisa menciumnya, itu nikmat. Artinya jangan sampai kemudian kita mengharapkan kita kehilangan nikmat itu. Bodoh sekali. Itu cuma salah satu di antara begitu banyak buruknya virus ini. Indera penciuman antum bisa nggak balik. Kembali kepada 3 inti kenikmatan dunia, karena kita akan bahas tentang ketakutan. Apa itu? Keamanan, sehat, makanan. Kata Nabi Muhammad SAW, man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari sehat, bangun di pagi hari aman, bangun di pagi hari dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Dan kita setiap hari mendapatkan ini. Bangun kita sehat, bangun kita aman. Sebagian rumah kaum muslimin di kompleknya ada security-nya. Sebagian kaum muslimin rumahnya ada satpamnya. Sebagian muslimat suaminya satpam. Wih, kurang aman apa itu? Bangun tidur sehat, bangun tidur aman, bangun tidur
Wah, masih ada nih frozen food. Kan mungkin kita menyimpannya di freezer. Ya, mungkin masih ada daging kah? Entah itu daging sapi, ayam yang kita simpan. Bisalah nanti kita masak. Siang kah, malam kah? Kita tahu kita punya beras, kita tahu kita punya macam-macam. Misalnya, artinya kita tahu hari ini saya bisa makan. Atau kita tahu kita punya uang, wah saya bisa beli. Ada info kemarin misalnya, waduh, katanya nasi goreng di sana enak. Saya bisa beli itu entar tuh. Dari bangun pagi itu sudah ada nikmat itu di kepala kita. Bangun pagi sehat, bangun pagi aman, dan kemudian kita punya makan hari itu atau kita bisa beli makanan hari itu. Fokuslah misalnya pada bahasan kita adalah keamanan. Di beberapa negeri tertentu nggak aman. Yang sedang ada konflik, yang sedang ada perang, nggak aman. Bahkan mungkin mereka nggak tidur. Kalau tidur malah mungkin ketiban rumah yang dibom misalnya, karena lagi perang. Boro-boro mau, yakni mendapatkan keamanan. Nikmat tidur aja dari mereka udah hilang kok. Kesehatan, keamanan, makanan. Apa tadi makna keamanan? Tuma'ninatun nafsi, hati yang tenang, wa zawalul khaufi, dan hilangnya rasa takut. Keamanan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mengesahkan Allah. Apa itu? Humul aminuna minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Ini maksudnya. Mereka adalah orang-orang yang aman dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang tidak mereka sukai. Al-makhawif, hal-hal yang menakutkan. Kurang menakutkan apa? Mata langit belah itu gimana itu? Hah? Kayak tadi malam aja gitu ya. Ana lihat gitu ya di handphone teman gitu ya, salah satu kru, dia memperlihatkan bagaimana kejadian di kota tertentu tukang listrik tersengat listrik, hangus langsung on the spot. Pemandangan yang mengerikan, kita lihat orang setru. Antum nggak bisa bayangkan bagaimana lihat langit yang sangat indah ini belah. Pasti takut kita. Bintang gemintang berjatuhan, planet-planet bertabrakan, semua antum hafal. Idza sama'un syaqqat, idza syamsu kuwirat, idza semua itu di juz amma itu. Idza nujumun kadarat wa idzal biharu ngeri. Antum kalau pernah ke ke pantai gitu ya, tapi kemudian ada yang banyak karangnya gitu ya, kemudian ombak sangat keras menghempas, itu ngeri. Itu cuman ombak menghempas di karang. Ngeri. Subhanallah. Makanya di antara keutamaan orang mengesahkan Allah, mereka orang-orang yang aman dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang mereka tidak sukai. Al-makarih. Banyak hal tentunya. Semua ada di juz amma. Kapan? Di hari kiamat. Lebih tepatnya ketika terjadi huru-hara hari kiamat. Antum aman. Semua antum, semua kita insyaallah aman. Tenang hati kita. Hilang dari kita rasa takut. Kenapa? Karena semua kita insyaallah mati sebelum hari ini datang. Itu intinya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ah walladzina yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang mengalami kengerian hari kiamat dan yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dia menyaksikan kengerian hari kiamat itu cuma orang buruk saja. Kenapa? Yang beriman mesti mati duluan. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman. Sesungguhnya Allah nanti akan menghembuskan angin dari arah negeri Yaman yang akan merebak ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke goa-goa.
Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memiliki iman sebiji zarrah saja di hatinya kepada Allah, dia menghirup udara dari hembusan angin yang Allah Subhanahu wa taala kirim itu, illa qabadatu, kecuali dia mati. Orang beriman itu mati. Dia tidak mengalami kengerian hari kiamat. Aman. Siapa? Yang bertauhid. Yang bertauhid, yang mendapatkan keutamaan ini, maka esakan Allah. Supaya kita kemudian mendapatkan, bisa menghirup hembusan angin dan udara, oksigen, kemudian dengannya kemudian kita mati. Karena tidak ada yang mengalami kengerian hari kiamat, huru hara hari kiamat, kecuali orang buruk saja. Yang mengalami kengerian hari kiamat hanya orang-orang yang buruk saja. Yang beriman, no. Al-muhtaduna lis-sayri 'ala siratil mustaqim fid dunya. Keutamaan yang kedua, mendapatkan keamanan dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang tidak mereka sukai di hari kiamat atau ketika terjadi huru-hara hari kiamat. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir, panjang banget ini. Beliau terangkan tentang hal-hal yang menakutkan ini. Beliau sebutkan detailnya. Hal-hal yang menakutkan disebutkan. Kapan buka-bukalah tafsir Ibnu Katsir Al-An'am 82. Serem. Beliau terangkan apa-apa yang menakutkan ini. Karena ini persis nih, kalau kita ambil dari al-aminuna minal makhawif wal makar yaumil qiyamah, di Ibnu Katsir persis seperti ini lafaznya. Ya, sangat mungkin Syekh Shalih Fauzan menukilnya. Di As-Sa'di juga kayak gini tulisannya. Al-muhtaduna lis-sayri 'ala siratil mustaqim fid dunya. Keutamaan orang mentauhidkan Allah yang kedua, mereka mendapatkan hidayah. Apa tadi kita sebutkan makna muhtadun? Muwaffaqun, orang yang diberikan taufik, pelunakan hati dan jiwa, hingga kemudian bisa tunduk dan patuh. Al-muhtadun, orang-orang mendapatkan hidayah lisairi, untuk menjalani atau menapaki ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kapan? Di dunia. Anda ingin menapaki jalan yang lurus, Islam itu sendiri, esakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan Allah berikan taufik, hidayah, untuk berpegang teguh di atas agama Islam hingga kita wafat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian munasabatul ayat lil bab, korelasi ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Apa itu? Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Fadlut tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Al-An'am 82, yaitu keutamaan tauhid. Wa thamaratuhu, dan hasil atau buahnya dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat hidayah untuk menapaki jalan yang lurus, yaitu Islam, dan kokoh di atasnya. Wal akhirah, dan di akhirat, maksudnya di akhir zaman. Ketika terjadi huru-hara hari kiamat, kita aman. Kenapa? Kita enggak mendapatinya. Kita apa? Sudah mati duluan. Dua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar aw munkisun lahu in kana asghar. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Al-An'am 82, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman,
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kenapa kemudian kesyirikan dinamakan kezaliman? Karena kesyirikan meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Karena kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada yang bukan, kepada yang bukan, yakni yang seharusnya kita persembahkan padanya ibadah tersebut, kepada bukan yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman, mubtilun lil iman billah in kana akbar, membatalkan keimanan kepada Allah jika syiriknya itu syirik yang besar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa itu? Az-Zumar kayaknya. Dan saya tidak salah. Az-Zumar ayat 65. Dan saya tidak salah. Dan telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad SAW, dan kepada Rasul sebelummu, wahai Muhammad SAW. Apa itu? Sebuah wahyu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika kamu berbuat syirik kepada Allah. Siapa di sini yang berbuat syirik? Nabi Muhammad. Khitabnya ini kepada Nabi Muhammad, orang yang paling mulia yang kita tahu. Kamu Muhammad SAW, kalau kamu berbuat syirik yang besar, la yahbatanna 'amaluka. Sungguh betul-betul amalmu gugur, hancur, habis. Kita sering sebutkan faedah ini. Kalau kita belajar nahwu, ada bahasan lam taukid, lam berharokat fathah sebelum kata kerja mudhari untuk penguat kata kerja tersebut. Kalau diterjemahkan Indonesia dengan terjemahan sungguh-sungguh, yadribu, memukul, la yadrib, sungguh pukul-pukul dia akan memukul. Ada kesungguhan karena ada lam taukid, penguat. Atau nun taukid, nun yang bertasydid berharakat fathah yang datang setelah fi'il mudhari, yadribanna, sungguh betul-betul dia akan memukul. Salah satu di antara keduanya dipakai cukup, entah lam taukid sebelum kata kerja atau nun taukid setelah kata kerja. Salah satunya dipakai cukup untuk penguat, untuk memastikan. Dalam ayat ini depan belakang Allah pasang la yahbatanna, sungguh betul-betul pasti amalmu gugur, hancur, habis kalau kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik yang besar. Wala takunanna minal khasirin. Terulang lagi. Takuna, kamu menjadi. La takuna, sungguh kamu akan menjadi. Takunanna, kamu sungguh-sungguh akan menjadi. Depan belakang, la takunanna, sungguh betul-betul pasti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah ingin berikan penguat depan belakang akan berbahayanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal semuanya hancur. Anna syirka zulmun, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman, membatalkan keimanan kepada Allah jika besar, dan munkisun lahu, mengurangi keimanan kepada Allah jika ia kecil, seperti perbuatan riya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Al-An'am 82, anna syirka la yughfar, bahwasanya kesyirikan itu tidak diampuni. Dosa-dosa yang lain, kalau misalnya kita sebutkan kitab Al-Kabair gitu ya milik Imam Az-Zahabi, di dalamnya beliau sebutkan 76 dosa-dosa besar. Beliau sebutkan 76 dosa-dosa besar. Nomor satunya itu syirik. 75 dosa sisanya dilakukan oleh seseorang sampai mati dia belum sempat bertobat, kemungkinan diampuni masih luas. Karena Allah Maha Pengampun dan karena dosanya bukan syirik. Tapi kalau kemudian sebelum meninggal orang belum sempat bertobat dan dosanya itu syirik,
la yughfar, tidak diampuni dan tidak bisa ditolong. Oke deh, misalnya nggak diampuni, tapi bisa nggak ditolong? Bisa, harusnya kan kayak gitu. Tapi untuk syirik, no. Tidak diampuni, tidak bisa ditolong. Nabi pun nggak bisa tolong kalau kita meninggal di atas kesyirikan. Karena di antara syarat yang harus terpenuhi pada orang yang akan mendapatkan syafaat, dia harus ahli tauhid. Dia harus orang yang mengesahkan Allah. Kalau berbuat syirik, nggak memenuhi syarat. Tapi uniknya ada orang berusaha mendambakan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, tapi di dunia syirik itu gimana? Ya, berbuat syirik kepada Allah ketika di dunia, tapi mengharapkan kemudian mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu ikan hiu makan tomat, nggak nyambung. Di dunianya syirik, tapi pengen dapat syafaat, tuh nggak nyambung. Berbuat syirik ini, syirik itu, kemudian supaya nanti dapat syafaat. Lah perbuatan kamu ini syirik, gimana mau dapat syafaat? Karena di antara persyaratan syafaat, kamunya, kitanya ini harus ahli tauhid. Nabinya pastilah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Kitanya ini loh, berhak nggak dapat? Tak-tanya berbuat syirik, ya nggak berhak. Anna syirka la yughfar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa ma duna dzalik, yang di bawah kesyirikan levelnya apapun itu. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. An-Nisa 48 dan juga 116. Yang terakhir, dan kita tutup dengan ini, anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah. Ini pemahaman terbaliknya. Sesungguhnya kesyirikan menyebabkan orang itu takut di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena tauhid itu memberikan keamanan. Hati tenang, takut hilang. Itu untuk orang bertauhid. Berarti orang berbuat syirik, mesti dia akan memiliki rasa takut terus. Anak kan kayaknya pernah cerita ke antum ya. Seorang yang ketika itu memiliki azimat dalam bentuk sabuk atau gesper. Ketika dia meyakini itu bisa mendatangkan manfaat, dia meyakini itu yang akan membuat dia aman, suatu hari lupa make. Dia mengatakan, sejauh apapun saya sudah jalan Ustaz, saya pasti balik ke rumah saya harus make. Kenapa? Karena takut. Keluar rumahnya dalam keadaan takut. Kenapa? Enggak pakai jimat. Itu sudah lawannya. Anda mengesahkan Allah, Anda akan diberikan keamanan, hati tenang, rasa takut hilang. Tapi kalau kemudian Anda melakukan sebaliknya juga yang Anda dapatkan. Anda berbuat syirik kepada Allah, Anda tidak mendapatkan ketenangan di hati, dan Anda takut terus. Di dunia takut, di akhirat Anda akan mendapati ngerinya huru-hara hari kiamat. Gimana nggak takut? Itu kenapa orang bisa lupa sama istrinya, anaknya, saudaranya, itu karena takut. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di ujung surah Abasa itu karena takut. Orang akan lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari pasangannya, dari anaknya. Apa? Ngeri. Harinya ngeri. Gimana Anda bisa mikirin orang? Hukuman untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia takut, di akhir zaman takut. Wallahu a'lam bishawab. Esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita mendapatkan keamanan,
dari hal-hal yang menakutkan dari huru-hara hari kiamat, dan juga di dunia tentunya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan yang lurus ini, yaitu Islam ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, ini yang bisa kita belajar dulu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ana mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita, pelajaran kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.